Ya, baik. Dan saya kembali ke Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki, lalu langkah Anda selanjutnya apa, Pak, ini, Pak? Kan kita tidak boleh terganjal hanya karena mungkin menurut Anda ini adalah salah seorang PLT yang mengeluarkan statement seperti itu dari Depok, begitu. Nah, ini langkah selanjutnya apa? Koordinasi Anda dengan Gubernur Jawa Barat dalam ini atau juga dengan Wali Kota Depok selanjutnya apa agar masalah bisa selesai? Jadi saya sudah yakin BKSP itu tidak mungkin bisa mempertemukan kami semua. Itu sudah bertahun-tahun seperti itu, hanya habiskan anggaran. Makanya minggu lalu saya rapat dengan Wakil Menteri PU. Saya minta bantu beliau untuk menjadi koordinator. Misalnya soal sodetan ke Cisadane. Kalau memang PU APBN tidak ada dana, tidak ada perubahan, biarkan dana itu dari kami. Kami hibakan, tapi tolong didesain yang betul, berapa uangnya. Jangan banyak menghabiskan uang melewati penduduk, pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan itu rawan permainan dan rawan tertunda. Lebih baik kita kerja yang lebih jauh, lebih mahal, tapi menghindari pembebasan lahan penduduk gitu. Lalu PU pusat juga sudah bantu kita banyak soal sungai-sungai kan, kanal banjir timur. Nah, kita lagi berpikir kita akan membuat banyak waduk juga di bagian utara. Jadi kita seperti tol itu kita akan bangun waduk juga, yang di Marunda akan bangun waduk juga, yang di dekat tol itu akan untuk Kamal Muara itu akan 90 hektar waduk. Kita lagi berpikir mau beli Pandai Indah Kapuk untuk bangun 30 hektar untuk waduk juga. Supaya Kali Angke yang ketemu dengan banjir Kanal Barat itu tidak membuat banjir sampai ke Dan Mogot dan Jelambar, termasuk Green Garden sekarang. Rencananya akan ada berapa waduk, Pak Basuki? Yang akan dibangun ada berapa waduk? Kita akan tambah 3 waduk lagi yang besar. 3 waduk besar, di Marunda 50 hektar, di Kapuk Kamal 90 hektar, dan di Pandai Indah Kapuk kalau bisa dapat 30 hektar sampai 42 hektar. Pak Yayat, saya ingin Jadi ke Pak Yayat. kita lihat aja sekarang, kita bisa lihat sekarang yang tahun 2013-nya banjir semua di utara, Waduk Pluit kita bisa turunkan ke rendah saja, dan Kali Sunter semua sudah di bagian hilirnya kita buang sampah, saling terkoneksi, termasuk dari Manggarai. Ini banjirnya cuma langsung hilang di utara. Berapa persen kira-kira Pak Al kalau boleh disebutkan? Kita kelihatan jelas sekali. Apa? Berapa persen kira-kira berkurangnya dari tahun lalu? Halo? Kalau utara total bersih sebetulnya. Kalau utara udah total bersih, makanya konsep kita tuh selesai. Coba kita lihat sekarang, Sudirman Tamrin, kenapa hujan begitu lebat sehari-harian, kok tidak ada genangan lagi seperti dulu? Karena waduk Pluit yang udah beres, Pakin semua udah beres. Nah dulu kalau itu tidak diturunkan ke level paling rendah, itu pasti banjir. Sudirman Tamrin pasti kerendam gitu loh. Termasuk Gunung Sari segala macam. Nah ini udah bagus, pompa di Ancol udah jalan dengan bagus, makanya bisa bagus. Mangga 2, Pademangan segala macam udah bersih. Jadi PR-nya tinggal 3 waduk lagi ini ya. Gitu bisa. Jadi istana semua tidak ada genangan. Oke Pak Yayat, ini tinggal waduk Pluit kita mau bereskan lagi. Kita mesti inilah. Kasarnya tuh kami harus lebih tegas lagi. Kami harus menyediakan rumah susun. Siapapun yang mengganggu di atas bantaran sungai, termasuk yang di jalan-jalan inspeksi, akan kami gusur. Gitu aja. Jadi kalau kami dicap melanggar hak asasi manusia, terserahlah ham apa hamburger saya bilang. Pokoknya kalau Anda itu pasti saya gusur. Yang penting saya siapkan rumah susun untuk Anda harus pindah. Karena kalau tidak, nggak bisa selesai. Nah, lalu kami akan coba menghubungkan antar sungai ini, semua ada pintu airnya. Nah, ini yang kita akan hubungkan. Seperti tadi kan, tadi pagi kita lihat di Manggarai udah posisi 900. Nah, saya sudah telepon Pak Gubernur, kita buka. Maka yang di Istiqlal kita buka, yang kita alihkan ke Gunung Sari, kalau sampai kurang akan Pak Gubernur sudah jelaskan. Kita akan buka yang ke arah Pluit. Nah ini semua kita ingin saling hubungan, tapi antar sungai ini, antar saluran ini diduduki semua rata-rata dengan rumah-rumah liar, dan semua sungai ini ada jalan inspeksinya. Seberapa persen kami sudah? Yakin kami bereskan ini saja sudah agak lumayan gitu loh. Nah, sekarang saja sampai hari ini Pak Basuki, Pak Basuki sampai hari ini sudah berapa persen yang sudah bersih misalnya dari penyebab banjir yang tahun lalu misalnya di rumah-rumah yang ada di bantaran-bantaran? Mungkin misalnya seperti Waduk Pluit. Waduk Pluit itu harusnya tuh bisa 80 hektar. Kita sekarang masih 50-an hektar dan kedalamannya pun baru 3 meter. Harusnya bisa dalamnya sampai 10 meter. Jadi kalau dia bisa sampai menampung 7 juta kubik air, jadi kalau Ciliwung terlalu besar pun kita bisa buang gitu loh. Kita bisa buang ke sana, misalnya kita bisa atur. Tapi antar sungai ini harus terhubung dengan baik.
pintu-pintu air harus selalu melihat. Misalnya kasus Sunter, kenapa masih ada banjir? Itu kawasan kumuh itu kan kita pasang seat pile seperti ini. Dia buat kawasan kumuh. Begitu banjir, dia bobok di tembok supaya turun ke sungai. Tapi begitu sungai itu pasang, masuk lagi ke dalam, itu Sunter semua dibobok. Makanya saya sudah minta bantu, kita udah baru lantik wali kota yang baru hari ini. Saya akan minta bantuan kepolisian, kami akan pidanakan semua yang tinggal di kawasan kumuh yang membongkar semua pilar-pilar sungai kami buat lubang-lubang. Kami akan pidanakan, tidak ada toleransi. Anda mau cap saya melanggar HAM, terserah Anda. Sekarang tapi rusunawa disediakan ya, rusunawa disediakan oleh Pak Ahok setengah mati. Oke, baik Pak Basuki. Sama melanggar HAM kan kita biarkan orang setengah mati, banjir bisa mati. Oke, apakah melanggar HAM? Dulu. Ya sudah, kalau tidak suka dengan saya melanggar HAM, jangan pilih saya kembali. Dan tetap saya akan gusur Anda dan pidanakan Anda yang berani membongkar semua seat pile kami sepanjang sungai. Itu Sunter udah kami punya bukti banyak. Tunggu wali kota baru, kami akan mulai menggugat Anda ke polisi. Termasuk rumah-rumah liar bisa sambungin listrik, kami akan gugat juga. Dari mana Anda bisa dapat listrik PLN? Kalau ada oknum PLN yang main, kami juga akan gugat juga sekalian. Itu korupsi. Karena Anda memakai uang subsidi untuk kasih ke orang yang sambung tidak jelas. Baik, saya singkat dulu ke Pak Yayat. Begini Pak Basuki, saya punya saran Pak Basuki, saya punya saran. Memang pendekatannya memang sangat struktur ya. Artinya di sini penanganan itu kan ada pendekatan secara struktur tadi betul dengan cara membangun waduk, membuat saluran dan sebagainya. Tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan non strukturnya. Seperti apa misalnya? Masalah kesadaran membuang sampah. Jakarta ini 10 juta. Apapun yang kita lakukan, kalau kesadaran persoalan warga untuk peduli dengan kotanya tidak membuang sampah, tidak akan merusak. Kedua, memperbanyak misalnya sumber resapan untuk menambah resapan karena Jakarta 92% sudah hampir terbangun semua. Kemudian gerakan untuk penghijauan. Kemudian ada upaya-upaya lain. Itu secara non strukturnya dan ini kurang banyak disentuh. Jadi kelihatannya apa yang dilakukan itu dalam konteks Pak Yayat, orang Jakarta itu gampang, Pak Yayat. Untuk bikin dia sadar, penjarain buang sampah. Terakhir Pak Basuki, terakhir Pak Basuki. Gampang, kalau nggak dipenjarin nggak ada yang takut. Kalau dipenjarin satu-dua takut dia. Oke, terakhir karena waktunya singkat. Kalau lagi banjir aja masih buang sampah, coba lihat di TV itu. Banjir aja buang sampah. Ya, Pak Basuki terakhir. Ini masih dipenjarain, baru takut gitu loh. Sebagai penutup Pak Basuki, kalau 3 waduk tadi Anda menyatakan yang 3 waduk, sisa 3 waduk ini bisa dibangun utuh, kemudian yang ada di Pluit juga waduknya diperlebar menjadi 80 hektar. Saya bisa menyelesaikan 25% wilayah yang kena banjir. Masalah banjir Jakarta akan selesai. Saya berani jamin nanti yang Cilincing, Kapuk Kamal, Medan Mogot, Green Garden, Jelambar, Glogor semua bersih, pasti bebas banjir. Termasuk Sunter, Kelapa Gading semua. Sekarang sudah terbukti. Baik. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih. Pulau segala macam tergantung sodetan nanti. Baik, Pak Basuki terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kita lihat nanti ke depan semoga memang banjir Jakarta benar-benar selesai. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Basuki. Pak ya, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News.